Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seorang anak berusia 15 tahun bernama Noel datang ke gereja untuk melihat kakaknya Nia bernyanyi dalam paduan suara gereja. Ketika Noel melihat seorang pendeta memerlukan bantuan, seketika Noel menghampiri pendeta itu dan bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantu pendeta tersebut. Pendeta yang tengah membawa kayu salib untuk acara drama dalam ibadah Paskah lalu memberikan salib tersebut kepada Noel. Pendeta ini berkata, "Nak, pegang ini sampai aku kembali. Aku sudah mengerjakannya semalaman dan aku sangat lelah. Aku berharap kau memegangnya dengan benar. Catnya belum kering, jadi tetaplah pegang seperti ini agar catnya tidak hilang. Aku akan kembali sebentar lagi dan membawa kain untuk dipasang di bagian atas salib itu." Noel menganggukkan kepalanya. Kemudian pendeta itu pergi cukup lama, sampai saat Nia sudah selesai berlatih paduan suara. Pendeta itu tidak kunjung datang. Nia menyuruh Noel meninggalkan salib itu dan pulang saja. Karena menurut Nia, salib itu sudah kering seutuhnya. Namun Noel tidak mau. Nia kemudian marah dan pergi meninggalkan Noel sambil berkata, "Adikku yang bodoh, kau datang bukan untuk itu. Lebih baik jangan lagi kau datang lain kali. Aku tidak mau melihatmu." Noel sedih mendengar kakaknya berkata seperti itu. Namun, ia hanya ingin menunggu sampai akhirnya pendeta datang kembali. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita harus tetap taat, patuh dan setia, walaupun kecewa, sungut-sungut, seperti yang dialami oleh umat Israel saat berada di Marah dan di Elim. Belum lama berselang ketika mereka menyaksikan kuasa dan kemurahan Tuhan meluputkan mereka dari tangan Fir'aun. Maka di Marah,
ketaatan umat Israel diuji melalui ketidakadaan air yang layak untuk diminum, sehingga mereka bersungut-sungut. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air setelah mereka berangkat dari Laut Teberau. Tuhan menginginkan agar mereka jangan terus bersungut-sungut karena memikirkan kepentingan perut, tetapi juga sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, melakukan yang benar, memperhatikan perintah Tuhan Allah, dan mengikuti segala ketetapannya. Di Mara, Allah memberikan perintah dan ketetapannya untuk ditaati demi keselamatan umatnya. Jika umatnya berlaku benar, menaati perintah dan ketetapannya, maka mereka bebas dari penderitaan dan maut, seperti yang dialami bangsa Israel. Allah mengetahui kebutuhan umatnya, sehingga memberikan mereka air dan buah pohon korma yang berlimpah di Elim, tempat mereka berkemah. Hal ini sebagai tanda kasih pemeliharaan Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Bagaimana dengan kita ketika kita dalam keadaan yang sulit? Apakah kita masih tetap taat melakukan kehendak Tuhan? Atau justru kita bersungut-sungut dengan keadaan yang sedang kita alami? Allah yang kita percaya dan sembah adalah Dia yang lebih tinggi dari siapapun di muka bumi ini. Dia tidak saja bertindak sebagai pencipta, pemberi nafas hidup, dan pemerintah tertinggi atas segala bangsa, tetapi telah menjadi Bapa yang memelihara kehidupan. Bisa kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 29. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di dalam Efesus 1 ayat yang 10 juga berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dia hidup serta berkuasa di bumi dan di sorga, sehingga segala yang ada kini dan nanti ada dalam kendalinya. Inilah yang membedakannya dari Allah-Allah bangsa lain yang mati dan tidak dapat bertindak. Orang-orang yang hidup dari Allah yang hidup dan berkuasa pasti selalu dipenuhi pengharapan. Hidup berpengharapan adalah hidup yang menempatkan Tuhan di awal, di tengah, dan di akhir kehidupan. Hidup seperti ini bukanlah hidup yang hanya terpana dalam keajaibannya, tetapi suatu hidup yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, serta taat melakukan kehendak-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapa pengasih, terima kasih atas segala yang Engkau perbuat bagi kami. Kami mau hidup berpengharapan dengan taat melakukan firman dan ketetapan-Mu. Ajarlah kami memandang-Mu sebagai Allah yang hidup dan bertindak, agar kami mampu menghadapi berbagai hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.